Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian kelas 6? Nah, pagi ini masih semangat ya belajarnya meskipun dari rumah. Nah, kemarin Ibu sudah memberikan video pembelajaran tentang pecahan ya, penjumlahan dan pengurangan pecahan. Tentu itu semua sudah kalian pelajari juga di kelas 4 dan kelas 5. Jadi pasti lebih mudah untuk kalian pelajari ya. Nah, pagi ini Ibu Findri akan meneruskan materi lanjutan dari yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah belajar materi penjumlahan dan pengurangan pecahan, nah sekarang kita akan belajar materi mengenai perkalian dan pembagian pecahan. Ya, perkalian dan pembagian pecahan ya. Nah, baik. Yang pertama, kita akan belajar dulu mengenai perkalian. Menurut Ibu, yang materi hari ini lebih mudah daripada yang kemarin. Kalau yang kemarin kalian harus memperhatikan apa? Iya, pembilang dan penyebutnya ya. Nah, sekarang untuk perkalian pecahan, Bu Fitri punya soal. Contoh soal, perhatikan caranya. 4/5 kali 3/7. Ya, masih ingat yang atas adalah pembilang dan yang bawah adalah penyebut. Kalau kemarin kalian harus melihat angka bawah penyebutnya, tapi untuk perkalian dan pembagian itu tidak perlu anak-anak ya. Nah, langsung saja caranya bagaimana, Bu? Ada beberapa cara ya. Yang pertama, jika kalian kesulitan untuk melihat angka yang sama atau tidak ada angka yang sama, kalian cukup bisa langsung mengalihkan keduanya. Yang atas kali dengan yang atas, yang bawah kalikan dengan yang bawah. 4 kali 3, berapa anak-anak? Pinter, 12 ya. Per 5 kali 7, berapa? 35, betul sekali. Bu, 12/35, apakah bisa dibagi dengan angka yang sama? Nah, sudah Bu, ini sudah paling sederhana ya, tidak bisa disederhanakan lagi. Karena hasil dari penjumlahan, perkalian, pembagian maupun pengurangan, hasilnya harus dalam bentuk yang paling sederhana. Baik, 12/5 sudah kita dapatkan hasilnya. Sekarang Bu Fitri punya contoh soal yang kedua. 8/15 kali 3/8. Perhatikan baik-baik angkanya. Ada 8/15 kali 3/8. Bu, boleh menggunakan cara yang sama seperti yang Bu Fitri kerjakan tadi? Boleh sekali. 8 kali 3. 8 kali 3/15 kali 8 boleh. 8 kali 3 berapa? 24 per 15 kali 8 120. Maka hasilnya 24/120. Ini hasilnya masih sangat besar anak-anak, belum paling sederhana. Nah, tugas kalian adalah menyederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakannya, Bu? Dibagi dengan angka yang sama. Kira-kira atas dengan bawah ini bisa dibagi berapa ya? Angka yang pembaginya harus sama. Bu, tak bagi 2 dulu. Boleh, dua-duanya. Atas bagi 2, bawah bagi 2. Bagi 3 bisa, Bu? Boleh. Pokoknya hasilnya harus dari yang paling sederhana. Tapi kelamaan, Bu, dibagi 24 kan bisa. Nah, itu lebih bagus. 24 dibagi 24 ada berapa hasilnya? 1, betul. 120 dibagi 24 juga bisa loh. Iya, berapa Bu dapatnya? 5. Nah, hasil yang kita dapatkan adalah 1/5. 1/5 adalah hasil dalam bentuk pecahan yang paling sederhana. Sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi ini hasilnya. Begitu ya anak-anak ya. Itu cara yang pertama. Bu, kelamaan. Bu Fitri punya cara lain yang lebih mudah. 8/15 kali 3/8. Perhatikan anak-anak. Kalian perhatikan angkanya menyilang. Atas dengan bawah silang. Yang ini juga atas dengan bawah silang. Nah,
kebetulan ada angka yang sama. Ini 8, ini juga 8. Bagaimana, Bu? Langsung disederhanakan saja. Bagi 8 aja, Bu. Boleh langsung dibagi 8. Dua-duanya harus sama ya, membaginya harus dengan angka yang sama. Kalau enggak nanti dia iri. 8 dibagi 8 ada berapa hasilnya? 1, taruh dulu kecil di atas. 8 dibagi 8, 1 juga hasilnya, taruh di bawah. Sekarang 3 dengan 15. Kira-kira bisa enggak ya kita sederhanakan? Oh bisa, Bu. Sama-sama dibagi 3 kan bisa. Betul. 3 dibagi 3, 1. 15 dibagi 3 ada berapa? 5. Pinter. Nah, karena angka yang lainnya sudah sama-sama dibagi, disederhanakan, maka yang dilihat adalah angka yang dilingkari. 1 kali 1 hasilnya 1. Betul. 5 kali 1 hasilnya 5. Sama bukan? Dengan cara yang pertama hasilnya. Nah, berarti menandakan cara yang kedua lebih singkat mengerjakannya karena kita membaginya dengan angka yang sama. Begitu caranya ya anak-anak ya. Baik, ini perkalian. Bisa kalian catat caranya. Oke, sebentar. Bu Fitri hapus dulu. Setelah kalian catat, kita akan belajar yang kedua mengenai pembagian pecahan. Pembagian pecahan caranya juga hampir sama anak-anak. Nah, perhatikan baik-baik. Pembagian pecahan sekarang ya. Nanti caranya bisa kalian catat dulu di buku folio kalian. Oke, pembagian pecahan. Bu Fitri punya soal yang pertama. 1/5 dibagi 2/3. Oke. Sekarang perhatikan dulu. Untuk mengerjakan soal pembagian, langkah yang pertama harus kalian lakukan menulis ulang pecahan yang paling depan. 1/5. Dan angka bagi kita ubah menjadi angka, tanda bagi kita ubah menjadi tanda kali. Dengan syarat atau dengan catatan, pecahan yang kedua, 2/3-nya harus kita balik. Yang pembilang jadi penyebut, yang penyebut jadi pembilang. Berapa? Berarti 3/2. Ingat ya, dibalik, jangan lupa. Bu, kalau sudah tinggal mengerjakan seperti cara perkalian pecahan tadi. 1 kali 3 ya 3. 5 kali 2 ya 10. 3/10 bisakah disederhanakan? Tidak bisa disederhanakan karena memang bentuknya ini sudah paling sederhana. Oke, mudah caranya ya. Tapi ingat harus ada kata kunci membalik tandanya. Oke, sekarang Bu Fitri punya soal yang kedua. Perhatikan baik-baik. 3/4 dibagi 1/2. Tulis dulu 3/4-nya. Kemudian langkah yang kedua diapakan? Iya, tanda baginya diubah menjadi tanda kali dengan catatan 1/2-nya dibalik, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Jadi berapa? 2/1. Oke. 3 kali 2 6. 4 kali 1 4. Bu, ini apakah sudah bentuk yang paling sederhana? Jelas bukan. Karena apa? Nomor 1, angka yang jadi pembilangnya itu lebih besar. Jadi otomatis bisa disederhanakan. Cara menyederhanakannya bagaimana? 6 dibagi 4, karena 6-nya kan ada lebih besar ya. 6 dibagi 4, kira-kira angka berapa yang paling mendekati 4 yang bisa dibagi 4? Ya 4, Bu. Pinter. Karena 4 dibagi 4 hasilnya 1. Satunya taruh tengah besar. Nah, kan tadi 6 kemudian karena pembagi yang paling dekat bisa dibagi 4 adalah 4, ya berarti 6-nya harus kamu kurangi. 6 dikurangi 4 ada berapa? Sisanya 2, Bu. Oke. Pernya tetap 4. Begitu ya. 1 2/4. Bu, ini kan masih bisa disederhanakan lagi. Iya, betul. Tidak boleh 1 2/4 ini hasil yang masih belum sederhana. Cara menyederhanakannya, yang angka tengah 1 ini tidak boleh diotak-atik. Ini sudah hasil dari awal ya. Yang bisa disederhanakan hanyalah yang pembilang dan menyebutnya. Oke, sekarang kita bagi berapa?
membagi atau menyederhanakan harus dengan angka yang sama. Oke, yang atas dengan yang bawah kita bagi 2 ya Bu ya, boleh. 2 dibagi 2, jangan lupa tetap tuliskan 1 di tengah ya, satunya tidak boleh ketinggalan. 2 dibagi 2 hasilnya 1 per 4 dibagi 2, 2. Nah, ini hasil sudah yang paling sederhana. Begitu ya anak-anak ya. Teori ini dipakai juga untuk kalian jika mengerjakan soal yang bentuknya pecahan campuran. Nah, untuk mengerjakan yang pecahan campuran caranya sama. Hanya saja kalian harus mengubah pecahan campuran itu menjadi pecahan biasa dulu supaya bisa dikerjakan. Begitu ya anak-anak ya. Baik, sampai di sini penjelasan Ibu tentang materi kita pembagian dan perkalian pecahan. Besok kita akan lanjutkan tentang materi masih di pecahan dengan materi yang berbeda. Baik, sampai di sini saja. Bisa kalian catat hasilnya dari yang Bu Fitri jelaskan tadi di buku folio kalian, dan akan Bu Fitri beri latihan soalnya di link di bawahnya. Oke? Selamat belajar hari ini, tetap sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.